bawa korban syukur padamu, penebusku. Karya kasih-Mu takkan kulupakan. Haleluya. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tata kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur padamu, penebusku. Karya kasih-Mu takkan kulupakan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tata kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tata kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tata kudus-Mu.
ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau.
bisa mengaku di hadapan Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Itulah pengakuan kita. Tuhan kita besar, Tuhan kita dasar. Sepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Bersorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Ada sukacita saudara kasih. Amin. Kita percaya menjadi orang-orang yang pemenang. Kita dijadikan lebih dari pemenang bagi Allah kita. Kita berdiri ya saudara kasih. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat hati menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus datang. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya dan kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan dari seluruh bumi. Terdengar suara bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjata, minyak baru telah dicurahkan, mejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat hati menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus datang. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat hati menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus datang. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sama-sama katakan. Urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat hati menyembah,
kembali saudara kasih. Allah kita sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Kita dimenangkan oleh Allah kita yaitu Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Saudara kasih, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya biarlah firman Tuhan selalu menguatkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang menuntun segala langkah hidup kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua apa Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri lagi. Yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hamba-Nya Bapak Pendeta Fran, dan persilakan bangkitkan tempat. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena
bagimu Tuhan. Sekali lagi kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan karunia-Mu. Bukan kuat dan gagah kami. Kami boleh memuji beribadah itu pun karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan kami ada di gereja-Mu, di rumah-Mu. Aku berdoa demi dan di dalam nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan waktu ini kami pergunakan dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya. Biarlah dalam ibadah ini kami mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap kami nanti kalau pulang kami tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Kami pulang membawa penyertaan Tuhan. Kami membawa sesuatu yang baru dari Engkau. Demi dan di dalam nama Yesus. Urapi kami yang berbicara dan yang mendengarkan. Tidak satu pun yang terlewatkan Tuhan. Kuasa-Mu sedang bekerja di tempat ini. Membaharui setiap kami. Merenovasi kehidupan kami. Menstruktur kembali setiap pribadi-pribadi Tuhan. Supaya di hadapan Engkau kami berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa, salah dan pelanggaran kami. Kuasa-kuasa gelap roh-roh yang tidak mengganggu ibadah ini. Kami tolak demi dan di dalam nama Yesus. Keluar pergi di tempat ini. Hanya roh Tuhan yang mengcover tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami seperti Kau berkati kami dalam pujian dan penyembahan. Berkati kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus nyatakan isi hati-Mu. Hanya demi di dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam suasana ibadah yang saya percaya ini semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari zaman tidak sedang baik-baik saja. Mari kita semakin hari, kita semakin cinta Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab itu saya himbau kepada Bapak Ibu dan kita semua termasuk diri saya di pagi hari ini. Ketika kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah, pergunakan itu semua dengan baik. Karena tidak banyak orang yang bisa menikmati pujian dan penyembahan. Ya, hari ini buka hati kita. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan hadir di sini. Walaupun dalam kelemahan ya, tubuh saya masih sedikit tergoncang lemah, kaki kanan saya masih ada sedikit sakit karena kami baru pulang dari Turki, dari perjalanan ke 7 gereja baru-baru ini karena berkat Tuhan, masih jet lag. Saya biasa bangun di Turki itu jam 4, jam 3 pagi. Kalau di Indonesia itu ternyata jam 8, jam 9. Jadi sudah 2 hari ini saya terlambat bangun. Sudah pakai waker juga tetap terlambat. Tapi kalau hari ini hari ketiga saya ada di Indonesia kembali dan saya bisa tepat waktu, saya percaya itu juga semua karena kasih karena Tuhan. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, kami mendapat berkat ke 7 gereja di Turki ya. Yang dikatakan dalam kitab Wahyu, ada Efesus, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ada Philadelphia, ada Smyrna, ada Laodikia. Semua gereja tersebut ketika kami datang ke tempat itu menyisakan keruntuhan Bapak Ibu. Hanya tiang-tiang dari marmer kuno yang warna abu-abu putih itu. Sekalipun tiang-tiang di gereja atau basilika yang disebut oleh mereka itu sudah pada runtuh. Tetapi kisah sejarahnya tidak runtuh, kisah sejarahnya tidak lenyap. Bentuk gereja mereka itu seperti basilika. Kalau gereja seperti kita ini seperti ini ya, kalau basilika itu seperti tanda salib. Belajar gereja-gereja Katolik juga ada yang seperti itu, jadi ada yang begininya, ada yang begininya, kira-kira gitu. Gereja ini kan hanya begini, dikatakan gereja. Bentuk gereja sekali lagi bisa lenyap Bapak Ibu, tapi spirit atau rohnya itu akan tetap ada. Dan itu menjadi model gereja-gereja saat ini. Gereja-gereja yang dikatakan Yesus 7 gereja itu ya, sekalipun di dalam saya waktu mendalami ketika satu saat saya ada di Laodikia,
Saya tidak bisa turun karena kaki saya tidak bisa melangkah, ngangkat begini aja tidak bisa karena kesakitan, nyeri sendi kira-kira gitu. Dan ketika saya duduk terlintas dalam pikiran saya begini Bapak Ibu. Di dalam pembacaan Alkitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya tidak pernah membaca Yesus menginjil di Asia Kecil. Setuju Bapak Ibu? Teman-teman yang ada di sekolah Alkitab, Yesus tidak pernah menginjil di Asia Kecil. Siapa yang menginjil di Asia Kecil adalah Epafras. Epafras itu salah satu murid dari Rasul Paulus. Tetapi kenapa Yesus bisa menulis seperti ini tentang 7 gereja ini? Dan tiba-tiba Tuhan bawa saya kepada Injil Matius 28 ayat 20 bagian terakhir. Dia berkata begini, dan ketahuilah aku Yesus menyertai kamu. Siapa kamu? Murid-murid Yesus. Siapa kamu? Bapak, Ibu, dan saya. Siapa kamu? Epafras pada saat itu. Kenapa Tuhan menyertai? Ketika kita menginjil, ketika kita mengabarkan berita Injil sampai ke ujung dunia, bahkan sampai akhir zaman, itu pasti ada penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan menyertai siapa saja hamba Tuhan yang menginjil, termasuk Tuhan juga menyertai saya kemanapun saya menginjil. Satu waktu saya pulang pelayanan dari Kediri Bapak Ibu, dan di tengah perjalanan di daerah Puro Asri selesai pelayanan, truk di depan saya, tiba-tiba dia tabrak itu pohon kira-kira 10-15 cm diameternya. Dan dahan pohon itu jatuh langsung ke arah mobil saya di mana saya duduk, mengarah ke kaca. Jadi kalau ini kacanya, saya duduk, itu dahan udah seperti ini. Dan puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika kita bilang, darah Yesus, itu batang itu yang berat, harusnya jatuh ke kapnya mobil kami, tapi dia bisa naik ke atas. Seperti tikar terbang. Saya percaya itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai kemanapun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Waktu Bapak Ibu berbisnis pun Tuhan pasti menyertai. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, Epafras sudah menabur di Asia Kecil. Tapi pertumbuhan dari jemaat, dari taburannya di Asia Kecil itu bergantung kepada respon masing-masing. Jadi saudara, respon itu menentukan hasil. Siapapun pendeta hamba Tuhan yang menabur di tempat ini, berbicara di tempat ini, pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman saudara, bergantung pada responmu. Bukan bergantung kepada siapa pembicara di tempat ini. Mau pembicara yang ngeroh, mau pembicara yang alkitabiah, yang kuat, yang hebat. Tapi kalau kita tidak punya respon, tidak ada hasilnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dibawa ke satu pengertian. Ya, ketika kemarin hari Jumat, gereja kami berulang tahun yang ke-3 tahun. Tuhan berikan pengertian gini kepada saya, jangan khawatir dengan pertumbuhan gereja lain. Kita ini rekan kerja kerajaan Allah. Kita ini gereja-gereja ini GPT, GBI, GBT, GBDI, HKBB, semua itu partner, bukan pesaing. Asal kita hidup benar, jangan takut difitnah, jangan takut dituduh. Asal kita hidup benar, jangan takut dijepit, dilawan, dimusuhi, disingkirkan. Jangan takut tidak dihargai, dijebak dan sebagainya. Ayo gereja Pantai Kosta Tabernakel, maju terus melayani Tuhan Yesus. Dalam ibadah kita mau bertumbuh, berkembang, berbuah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan dengan kekuatan manusia kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, itu yang paling penting. Hari ini kita belajar tentang Laodikia, yaitu jemaat yang merasa kaya, jemaat yang merasa hebat, jemaat yang merasa tidak berkekurangan. Ini adalah gambaran gereja besar. Ini adalah gambaran gereja dengan jemaat yang ribuan. Ini gereja gambaran yang mungkin sehari lakukan 5 atau 7 kali ibadah. Ini gambaran gereja yang kuat pendanaannya. Itu gereja Laodikia.
Laodikia berasal dari nama isi dari Antiochos II Theos, ya didirikan tahun 2601 sampai 253 sebelum Masehi. Dari nama istri Antiochus yaitu yang namanya Laodike. Nama sebelumnya Laodikia adalah Diospolis atau disebut kota Zeus, dewa sesembahan mereka. Dan saudara kasih Tuhan, dapat pencerahan di sana waktu kami tur. Laodikia dikenal sebagai kota perbankan. Sistem bank pertama itu ada di Laodikia. Laodikia juga dikenal dengan kota tekstil, penghasil wool dari domba. Ada banyak domba di sana. Dan kualitas bulu dombanya itu bagus, sehingga juga ada banyak tanaman-tanaman kapas di sana. Kami menyaksikan sendiri. Juga kota Laodikia adalah juga kota farmasi atau kota kedokteran yang maju. Bayangkan sebuah kota yang hebat, perbankannya hebat, keuangannya hebat, tekstil bisnisnya hebat, kedokterannya juga hebat. Ada orang kaya hebat tapi kalau sakit percuma, nothing. Laodikia gambaran kota yang sempurna. Oleh sebab itu Laodikia membanggakan dirinya sebagai orang kaya yang tidak butuh orang lain membantunya. Padahal apa yang dikatakan oleh Tuhan, kamu miskin, kamu melarat, kamu buta, kamu telanjang. Kota yang sukses, kota yang berhasil dikatakan oleh Yesus miskin, melarat, buta, telanjang. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan baca dulu kitab Wahyu pasal 3, saya akan bacakan secara cepat. Jemaat Laodikia ayat 14 dimulai, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, pemulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu, kata Yesus, segala pekerjaanmu, pekerjaan orang-orang Laodikia. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku Yesus menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang percaya setuju katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu, kalau kita pelajari 7 gereja ini, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang mendapat kritikan yang paling keras, paling kuat, jemaat Laodikia. Padahal tadi saya sempat sampaikan jemaat yang sukses, daerah yang sukses, sistem perbankannya, sistem keuangannya itu semua baik, bisnisnya baik, kesehatannya baik, ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Bapak Ibu, seperti kata Tuhan kepada jemaat Laodikia, Tuhan juga bicara kepada Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Tuhan tahu ibadah saudara tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu kedatangan kehadiran saudara tempat ini. Tuhan tahu pelayananmu sebagai worship leader. Tuhan tahu pelayananmu sebagai pemusik. Tuhan tahu pelayananmu sebagai pendoa. Tuhan tahu pelayananmu sebagai berjemaat tempat ini.
Tuhan tahu semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Tapi Tuhan menilai apa? Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Waktu dulu pengertian saya, berarti Tuhan itu tidak senang ya dengan dingin dan panas. Mana yang dipilih kira-kira seperti itu. Tetapi ketika kita mengetahui saya dapat pencerahan waktu saya datang di wisata rohani di Turki, ternyata Laodikia ini kira-kira ada di tempat ini, Laodikia. Dia berada di tengah-tengah antara Kolose dan dia juga berada antara daerah namanya Hierapolis. Hierapolis itu daerah penghasil air panas atau termal. Seperti kalau di sini mungkin kayak Songgoriti air panas kira-kira gitu. Hierapolis. Ya, orang banyak mandi di sana atau daerah Pacet gitu air panas, Padusan sehat. Tetapi dia juga terletak dekat Kolose. Kolose itu sumber airnya air yang dingin. Wah luar biasa ini. Jadi ada di antara dingin dan panas kira-kira gitu. Sebab itu kita jadi mengerti, Tuhan tidak mau jemaat Laodikia ini dia tidak panas, dia tidak dingin. Kenapa? Ketika ini jarak Laodikia dengan Hierapolis itu kira-kira 10 kilometer. Kalau Laodikia menerima air dari mana? Dari Hierapolis, itu airnya tentunya melalui proses waktu dan jalan yang panjang sampai di Laodikia jadi suam-suam. Anget-anget kuku kira-kira seperti itu. Dan juga ada pengertian ketika Laodikia itu dipengaruhi oleh yang panas dan yang dingin, maka dia ada di tengah-tengah, dia ada dalam keadaan suam-suam seperti itu. Dan saya berdoa kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dan punya kerinduan datang ke Turki melihat sendiri, sungguh menyenangkan. Di situ kita akan dapat pencerahan-pencerahan. Dan Tuhan bilang begini kepada jemaat Laodikia, ketika kamu tidak dingin, tidak panas, ketika kamu suam-suam kuku, firman Tuhan ayat 16 mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang suam-suam. Tuhan tidak mau pakai orang yang berada di tengah-tengah yang mau cari aman. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya ambil keputusan, mau dingin atau mau panas. Jangan ambil aman di tengah-tengah, jangan ambil aman di suam-suam. Bapak Ibu kasih Tuhan, pernyataan pedas ini saya terima kira-kira tahun 2008 yang lalu. Ketika itu sudah 10 tahun, saya komitmen untuk tinggalkan pekerjaan saya di sekular sebagai senior manajer di sebuah perbankan. Ya, beberapa ada yang tahu, ada yang kenal saya. Saya tinggalkan semua. Tetapi saya tidak maju, tidak mundur. Saya tidak panas, tidak dingin. Sekalipun saya sudah melayani dari desa ke desa. Sekalipun saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, saya ambil keputusan yang jelas sebagai hamba Tuhan. Tinggalkan yang lama, masuk pada kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Tapi itu tidak saya lakukan Bapak Ibu. Jadi setelah tahun 2003, saya betul-betul keluar dari bank itu. 31 Maret 2003, saya mengundurkan diri. Saya mendapat pesangon yang sangat besar. Saya pikir saya bangga dengan uang yang banyak. Saya bisa pelayanan dengan uang saya. Saya bisa bikin perusahaan dan memang saya bikin perusahaan dengan uang itu. Saya pikir saya rasa saya hebat. Saya melayani di desa-desa, saya mempersembahkan persembahan kepada jemaat-jemaat di desa. Sekali lagi saya pikir saya hebat. Tetapi saya masih menjabat ketika saya tinggalkan bank itu. Saya menjadi direktur di sebuah perusahaan. Saya juga menjadi general manager di sebuah perusahaan bahan makanan. Saya belum sepenuhnya meninggalkan hidup lama saya sesuai panggilan Tuhan. Saya belum sepenuhnya meninggalkan dunia sekular saya sesuai panggilan Tuhan di tahun 98. Itu panggilan saya. Dan akibatnya tahun 2008 saya mengalami serangan jantung. Dan saya hari itu sedang doa di gereja.
bukan di klub karaoke, bukan di night club. Saya mengalami serangan dan meninggal waktu saya ada di rumah Tuhan. Waktu saya sedang duduk berdoa bersama teman-teman di gereja lama saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika saya mengalami serangan jantung itu? Mereka panggil perawat dari rumah sakit Siloam. Dan rumah sakit Siloam itu datang kalau nggak salah dua pria betul ya istri saya. Dia mulai jumper jantung saya dengan ribuan volt supaya saya bergerak, supaya saya hidup, tapi saya tidak bergerak. Saya nggak tahu siapa yang minta, tapi ada orang minta dijumper lagi, diberi kesempatan. Karena saya tidak bergerak dan akhirnya orang itu bilang gini, petugas kesehatan. Ini saya dengar ceritanya karena saya lagi koma. Kalau nanti saya jumper lagi, itu organ-organ tubuh saya itu pecah, rusak. Cukup di jumper sekali, kalau 2 kali itu hancur. Dan kalau di jumper lagi, dan dia tidak bergerak, itu kata orang, kata istri saya ya, perawatnya bilang harus dibawa ke Adi Jasa. Bukan Adi Husada, Adi Jasa. Singkat cerita, petugas dari rumah sakit Siloam itu jumper saya lagi dengan ribuan volt. Dan waktu itu saya bergerak dan segera oleh petugas itu ditandu, dibawa ke rumah sakit Siloam. Itu kisahnya seperti itu. Tetapi itu yang di luar. Apa yang terjadi di dalam saya? Pada saat mengalami mati suri itu, saya itu keluar dalam satu saluran semacam terompet gitu, besar, warnanya hitam, saya seperti tersedot. Jadi ini sempit, keluar itu tiba-tiba saya ada di alam raya. Saya tidak ketemu apa-apa. Saya tidak ketemu bangunan apa, tidak ketemu orang apa, tidak ketemu malaikat. Saya ada dalam suasana yang abu-abu di atas sana. Penuh dengan kabut. Dan pikiran saya gini, loh Tuhan, aku suka baca buku rohani. Aku suka dengar kisah-kisah kesaksian di DVD. Orang ketemu Tuhan, orang ketemu surga. Atau yang jelek, orang ketemu neraka. Saya kok tidak ketemu neraka. Saya juga tidak ketemu surga. Saya bertanya dalam hati saya, dalam pikiran. Saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang mati itu demi dan dalam nama Yesus masih punya pikiran. Yang percaya katakan, buktinya apa? Lazarus yang miskin mati dan orang kaya yang mati, betul? Orang kaya itu di dalam kematiannya dia bilang panas, betul? Dia berteriak pada Bapak Abraham, suruh Lazarus itu kasih setetes air, betul? Alkitab Ibu baca, Bapak baca seperti itu kan? Betul kan? Nah terus, ketika Bapak Abraham tidak bisa, terus orang kaya ini yang sudah mati loh, dia nawar, kalau gitu suruh Lazarus datang ke rumah papa mamaku, bicara kepada saudara-saudaraku. Artinya orang kaya ini masih punya pikiran. Benar Bapak Ibu? Saya menyampaikan orang mati itu masih punya pikiran. Ini yang saya baca di Alkitab. Dan saya saksinya. Ketika saya mati suri, saya masih punya pikiran. Di mana surga? Di mana neraka? Di mana Engkau Tuhan? Kenapa aku sendiri di alam raya? Tuhan, aku sudah tinggalkan pekerjaanku. Tuhan, aku sudah keluar dari bank. Tuhan, aku sudah melayani dari desa ke desa. Tuhan, aku sudah berbuat banyak untuk menolong hamba-hamba Tuhan desa. Aku sudah tolong banyak orang-orang fakir miskin. Di mana aku? Itu teriakan saya seperti itu. Terus apakah tiba-tiba Tuhan bilang ini, hei anakku Frans, enggak juga. Saya tidak mendengar suara itu. Tetapi ketika saya mengeluh, saya komplain.
Posisiku di mana Tuhan? Tiba-tiba ada firman ini. Maka saya baca lagi. Frans, engkau suam. Mungkin engkau sudah merasa sudah tinggalkan pekerjaanmu. Mungkin engkau merasa sudah melayani aku. Mungkin engkau sudah merasa membantu orang-orang hamba Tuhan yang kekurangan, orang fakir miskin. Tapi bagiku kata Tuhan, engkau suam. Engkau tidak panas dan engkau tidak dingin. Dan aku akan memuntahkan kau. Berarti kan aku akan memuntahkan. Berarti belum. Belum kan? Akan. Kapan? Kalau saya tidak berubah. Kalau saya hidup dalam keadaan yang suam. Tuhan akan memuntahkan saya. Tuhan akan melepas saya. Tidak ada gunanya kamu. Perkataan itu sangat keras bagi saya Bapak Ibu. Air mata saya keluar di alam raya sana. Air mata saya keluar. Saya tidak melihat Tuhan. Tapi suara firman itu jelas. Apa yang harus saya lakukan? Aku sudah tinggalkan semua tapi kau mengatakan aku suam. Aku sudah melayani tapi kau mengatakan suam. Apa yang aku lakukan Tuhan? Apakah tiba-tiba Tuhan begini Frans? Coba kamu lakukan. Tidak juga. Tetapi dari keadaan yang seperti itu di atas sana. Tiba-tiba saya diperlihatkan sepotong salib yang berada di atas air. Dari atas saya melihat potongan salib itu. Dan tiba-tiba roh Tuhan membawa saya langsung lari ke atas salib itu. Dan persis di atas salib itu keluar cahaya yang terang. Terang sangat benderang. Dan itu membuat saya hidup. Dan keluar lagu pertama waktu saya hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Harusnya seperti itu Bapak Ibu Jemaat GPT Logos di Praben ini. Skala yang duniawi, skala yang materi, skala yang kedagingan tidak boleh menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar di Jemaat Laodikia. Jemaat yang merasa kuat, sistem perbankannya bagus. Jemaat yang merasa hebat, bisnis wol, tekstil, kainnya itu dipakai luar biasa. Jemaat yang merasa sehat karena farmasinya kuat di sana. Hati-hati dengan gereja-gereja yang merasa hebat, gereja-gereja yang merasa kuat, gereja-gereja yang merasa jemaatnya ribuan, ibadahnya 5-7 kali satu hari. Hati-hati juga, hati-hati gereja kecil seperti kita, seperti gereja saya, yang jemaatnya tidak banyak. Kita harus hati-hati. Apa artinya? Jangan suam-suam. Tuhan akan muntahkan kita. Tuhan akan lepeh kita. Saudara kasih Tuhan, pengajaran atau pelajaran dari kisah di Laodikia itu sangat membekas. Karena waktu rombongan kami sampai di Laodikia, saya betul-betul tidak bisa berjalan. Setelah saya turun dari bus, saya duduk di sebuah kafe. Saya bilang istri saya, "Mah, kamu jalan. Kamu juga ikutin apa yang dijelaskan oleh tour guide itu untuk jemaat Laodikia." Jadi saya ditinggal sendiri. Dan waktu saya sendiri itu, saya percaya Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Jangan seperti Laodikia. Kita belajar dari Laodikia yang merasa hebat, kuat, tapi bagi Tuhan tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Laodikia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan kita melayani karena kita hebat pengalaman jam terbang khotbah. Jangan kita melayani karena kita hebat dalam memainkan tutus keyboard. Jangan kita melayani karena kita hebat, sangat expert dalam permainan drum,
petik gitar dan sebagainya. Jangan kita merasa hebat kalau kita sudah bisa berdiri sebagai worship leader, singer dan sebagainya. Jangan pula kita merasa hebat kalau kita sudah bisa berdoa, bahasa roh, bernubuat dan sebagainya. Tuhan berkata dalam Matius pasal 7, oh aku sudah sembuhkan orang, oh aku sudah buat mujizat, oh aku sudah melakukan ini. Tuhan berkata, sorry, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kata-kata itu Bapak, Ibu dan saya alami hari ini, Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Mari saya dengan Bapak Ibu para hamba Tuhan dan jemaat, kita mulai introspeksi diri kita. Apakah kehadiranmu di rumah Tuhan sungguh-sungguh panas dalam hadirat Tuhan? Apa engkau hadir dalam rumah Tuhan, engkau masih suam-suam? Periksa diri kita masing-masing. Saya tidak bisa menghakimi Bapak, Ibu dan saya. Tetapi saya bisa mengevaluasi diri saya. Dan saya berharap Bapak Ibu mengevaluasi dirimu masing-masing. Jangan sampai pengiringan kita selama ini, Tuhan nanti ketika datang sia-sia. Kita pikir seperti saya bilang tadi 2008, saya pikir sudah hebat, sudah basah roh. Saya berdoa orang yang lumpuh sembuh di kota Pare. Istrinya dokter, sudah dibawa kemana, dia seorang paranormal. Dan tiba-tiba saya digerakkan untuk mendoakan orang itu. Dan sebelum berdoa, saja dia nyanyi. Dan setelah saya nyanyi, saya hanya berkata seperti Rasul Petrus, demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berdiri. Orang itu bangkit dan berdiri, orang itu teriak, aku sembuh. Tetangga-tetangga di kota Pare itu gempar. Apakah saya hebat? Enggak. Enggak saudara, ternyata 2008, ini sebelum 2008, ternyata 2008 saya mengalami serangan jantung. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari jangan kita bangga akan pelayanan kita, akan prestasi kita. Tapi kita bangga kalau dia Tuhan itu secara pribadi tinggal dalam hidup kita. Tinggal dalam hati kita. Dia akan memproses diri kita. Dia tidak berjanji kita tidak akan mengalami masalah. Tetapi kalau engkau mengalami masalah dan pribadi Tuhan ada dalam dirimu, saya percaya engkau akan kuat. Saya percaya engkau akan bertahan. Karena Tuhan ada di dirimu. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu saya di Turki, saya renungkan baik-baik tentang Laodikia. Sebab itu saya bicara dengan Bapak Rudi, saya mau ambil satu tema ini, belajar dari jemaat Laodikia. Saudara dikasih Tuhan, mari kita jadi besar, bukan karena kita hebat, tapi kita jadi besar karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Jangan andalkan kekuatan kita. Juga jangan ngiri dengan gereja-gereja Tuhan yang besar. Mari kita mau hidup merendahkan diri di kaki Tuhan. Wahyu pasal 3 mengatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Jadi kalau engkau mengalami masalah persoalan karena itu teguran Tuhan, terima. Jika mengalami kesulitan karena itu bentuk cinta kasih Tuhan, terima. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Enak enggak? Enggak enak. Tetapi itu tanda kau dikasih Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan mengendaki saya dan Bapak Ibu setiap hari. Ada seorang pendeta besar punya nama. Saya bertobat. Dia bilang, Pak Frans, saya sudah bertobat. No. Bertobat itu dari waktu ke waktu. Bertobat itu dari hari ke sehari. Bertobat itu selama-lamanya. Hidup kita bertobat, hidup berdoa. Bukan karena tanggal sekian kita sudah bertobat. Enggak. Setiap hari kita pasti bertobat. Bertobat karena mungkin kita ngomong yang salah.
Bertobat mungkin kita punya pikiran yang salah. Bertobat kita mungkin sudah menuduh orang lain dengan pikiran kita yang salah. Setiap hari Bapak Ibu, mari kita hidup dalam pertobatan. Sungguh Tuhan menghendaki kita didapati hidup dalam kebenaran. Kemarin ketika saya dalam perjalanan dengan anak saya ke Sidoarjo, tiba-tiba telepon bunyi, saya bilang, "Pak, ada yang telepon." Saya dia di luar mobil, terus akhirnya saya ambil, "Kenapa?" "Pak, istri saya wajahnya biru semua." "Hah, kenapa?" "Kemarin baru operasi, kakinya dioperasi tapi wajahnya biru. Terus sekarang ada di rumah sakit, saya lagi di luar rumah." Waktu saya mau ngomong lagi, tiba-tiba roh Tuhan bilang gini, "Doa langsung aja, doa langsung aja." Akhirnya saya ambil, "Ayo Pak, kita berdoa. Dan waktu doa itu saya juga heran. Waktu berdoa itu, doa saya itu doa penyerahan. Saya berdoa, "Bapak Yesus, ampuni Tuhan, tolong Tuhan, aku serahkan tubuh, jiwa dan rohnya." Bahkan saya tambahi, "Aku serahkan nyawanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan." Terus saya berdoa seperti itu, berdoa serahkan tubuh, jiwa, roh, serahkan nyawanya, anakmu Tuhan, aku serahkan demi dan di dalam nama Yesus. Dan belum selesai doa saya dengar suara tangisan, "Mama." Saya percaya itulah waktu Tuhan untuk panggil, masih muda, masih umur 50. Masih muda. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar pengalaman pribadi atau suara pribadi. Tuhan itu mengasihi engkau dan saya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara saya, itu tandanya Tuhan mengasihi engkau dan saya. Saya lanjut, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Kenapa Laodikia dikatakan jemaat yang suam-suam? Dia ada dalam ibadah, gerejanya, basilikanya itu bagus, pilar-pilarnya itu bagus. Jemaat Laodikia jemaat yang sempurna kelihatannya, tidak pernah punya kekurangan apa-apa, tapi satu yang dia kurang. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk." Artinya apa? Jemaat Laodikia mungkin setia ibadah, tapi tidak pernah meresponi kehadiran Tuhan, tidak pernah meresponi firman Tuhan, tidak pernah membuka hatinya untuk Tuhan masuk. Hati-hati Bapak Ibu. Saya juga harus hati-hati. Jangan sampai saya khotbah, tapi saya tidak pernah membuka hati saya untuk Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Jangan sampai Bapak Ibu datang hadir ibadah, Bapak Ibu hanya mendengar tapi tidak pernah meresponi. Bapak itu hanya mendengar, tidak mau menuruti. Ini jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia hanya mendengar tapi dia tidak pernah menurut. Dia hanya mendengar, oh bagus ya khotbahnya. Oh bagus ini sistematis ya. Oh pendetanya bagus. Tapi Tuhan dibiarkan berdiri di muka pintu hati dan tidak pernah diizinkan masuk dalam kedalaman hati kita. Tuhan bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia ketuk hatimu Bapak Ibu, dia ketuk hati saya. Kalau engkau buka hati, Tuhan bilang, aku akan masuk. Kalau engkau buka hatimu, engkau buka hidupmu, dia akan masuk dan akan makan firman Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dan engkau bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang diberkati, dikasih Tuhan, Jemaat GPT Logos. Kita belajar dari Jemaat Laodikia. Sekali lagi, ini bukan jemaat yang biasa-biasa.
jemaat yang sangat diberkati. Tetapi ketika dia tidak membuka pintu hati untuk Tuhan, tidak mengizinkan roh Tuhan berbicara, tidak peka dengan suara Tuhan, maka dia tidak bisa menikmati makanan firman Tuhan yang diberitakan oleh siapapun pendeta pembicara di tempat ini. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Dan artinya tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati, mendengar saja tidak cukup. Mengerti dan memahami firman juga tidak cukup. Kita harus lanjutkan dengan melakukan firman dengan taat dan setia. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh siapapun penjatuhan ini, kita dengar, kita tangkap, kita mengerti, dan kita lanjutkan dengan melakukannya. Engkau boleh mengerti mengampuni itu baik, tapi kalau engkau tidak pernah melepaskan pengampunan, itu nothing, gak ada artinya. Engkau boleh bicara, menyanyi, mengasihi, memberi itu baik, tapi karena engkau tidak pernah memberi, peduli, mengasihi orang lain, itu nothing ibadahmu. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya mendengar, menangkap, tapi melakukannya. Mempraktekkannya. Bapak, Ibu, jemaat GPT Logos yang dikasih Tuhan. Untuk melakukan firman memang tidak mudah. Bagaimana bisa Pak Frans, saya mengampuni orang yang benceno. Saya sudah ampuni, dia mengulangi. Dia memfitnah saya. Dia memperkatakan saya yang buruk-buruk pada orang lain. Bagaimana saya bisa mengasihi, mengampuni. Kalau dia terus memberi saya hati yang luka. Tuhan bilang, ampuni, ampuni 70 kali 7 kali. Bapak Ibu kasih Tuhan, pengampunan harus kita lakukan. Oh tidak bisa Pak Frans. Sebab itu Tuhan kita itu luar biasa. Dia memberikan kita siapa? Parakletos, Roh Kudus. Aku akan memberikan kamu penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus, Holy Spirit. Itu yang memampukan Bapak Ibu dan saya mengampuni. Itu yang mampu membuat Bapak Ibu dan saya memberi. Itu yang membuat Bapak Ibu mampu mengasihi dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mengampuni. Apalagi orang yang bencana. Apalagi orang sudah melukai kita. Apalagi orang-orang yang sudah membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Saudara, tanpa Roh Kudus kita melakukan dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita buka hati, kita undang Yesus masuk. Roh Yesus, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan dengan taat setiap perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang disebut dengan respon. Mendengar berita firman, menangkap berita firman, memahami berita firman, dan kita melakukannya dengan taat dan setia. Dan lagi kita bilang, Pak Frans, gimana saya bisa memberi orang itu? Sudah soke. Sering kali kita dengar, toh? Sudah kaya. Oh gereja besar, wes enggak usah kita kasih kolektor, gerejanya udah besar. Pemimpin koordinatornya udah kaya. No. Tuhan mengajar kita untuk memberi. Tuhan mengajar kita untuk berbagi. Kalau kita tidak mau melakukan, berarti kita menolak kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini kita belajar. Jangan punya pikir manusia. Oh gereja wis gede. Oh gereja sudah besar. Tuhan tidak melihat besar kecilnya gereja. Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh memberi. Hati yang rela berkorban. Gereja ini juga akan Tuhan buat lebih besar lagi. Kalau engkau punya hati mengasihi orang-orang serumah tanggamu.
Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Pemimpin perusahaan mengasihi karyawan, karyawan mengasihi pemimpin perusahaan. Keluarga mengasihi tetangganya, tetangga mengasihi tetangganya. Kalau itu terjadi, saya percaya Bapak, Ibu, dan saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyebut kita jemaat Laodikia yang malang, miskin, buta, telanjang, dan menyedihkan. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau betul seperti tadi dikatakan pemimpin pujian, mau jadi pemenang. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Artinya apa? Barang siapa menang, itu tidak dipakai dalam bahasa Inggris win. Win itu menang, tapi kata yang dipakai itu overcomes. Orang mendahului meresponi. Orang mendahului melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Orang meresponi suara Tuhan. Orang itu akan menjadi umat pemenang. Yang setuju percaya katakan amin. Tuhan tidak lihat jabatanmu, mau STH, mau MTH, mau DTH, mau master. Itu baik. Itu baik, sekali lagi itu baik. Tapi yang Tuhan lihat itu bukan masternya, bukan jabatannya, tapi hati Bapak, Ibu, dan saya. Jemaat Laodikia sudah dapat peringatan dari Tuhan. Tahun 2008 yang saya saksikan tadi, saya juga dapat peringatan dari Tuhan. Dan saya menyerah. Lagu yang keluar dari lidah saya, kalau ku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Sampai hari ini, sampai selama-lamanya, aku hidup bagi Tuhan. Bukan bagi manusia. Orang bilang, ada seorang anak muda bilang, susu ini mesti berubah. Susu ini mesti pindah ke tempat, pindah gereja. Kenapa? Supaya susu ini terkenal, supaya nanti diberkati. Ada banyak orang mikir, ya diberkati itu secara materi. Tapi demi dan di dalam nama Yesus. Panggilan saya sampai hari ini bukan gembala. Panggilan saya berdua dengan istri saya adalah melayani. Ada banyak pendeta, tapi hatinya hati pengusaha. Maksudnya gini, pendeta motor duitan, kira-kira seperti itu. Tapi lebih baik saya jadi hamba Tuhan yang melayani. Bukan pendeta yang ingin dilayani. Diundang gereja. Saya dijemput siapa ya Pak? Naik mobil apa Pak? Terus saya nanti ditempatkan di hotel mana Pak? Loh, pendeta yang gitu tuh banyak kececeran Bapak Ibu. Kami berdua, maaf demi dan dalam nama Yesus, pelayanan ke desa-desa tidak minta dijemput. Kami jalan sendiri, cari di Google, tidak minta berkat. Jadi berkat yang kami dapatkan itu di gereja-gereja di kota-kota, saya salurkan ke mereka. Maka anak muda itu bilang, pantas Pak Fran gak soge-soge katanya. Pak Fran sudah pelayanan berapa tahun? Hampir 30 tahun saya pelayanan dan istri. 30 tahun ya kira-kira ya. Kira-kira 2028 nanti 30 tahun. Bukan kekayaan yang saya cari, tapi perkenanan Tuhan. Sekali lagi perkenanan Tuhan. Kalau mau terkenal, yang melayani di Jakarta. Ada beberapa pengusaha bilang pada saya, Pak Fran, ayo tak buat gereja di Jakarta. Bukan panggilan saya. Dan saya rindu setiap hari boleh menjadi berkat bagi orang lain. Apakah saya sukses, apakah saya itu tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah Bapak Ibu. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, segera saya berubah. Segera saya bertobat. Jangan jadi jemaat hamba Tuhan yang fokusnya keliru. Seperti jemaat Laodikia, dia pikir sudah jadi jemaat Tuhan, kayak hebat itu bagian dari pelayanannya, bagian dari berkatnya. Tapi Tuhan bilang, kamu miskin loh, kamu buta loh, kamu malang loh, kamu telanjang, kamu gak ada apa-apanya.
Jangan sampai kata-kata itu keluar dari Tuhan kalau waktu kita dipanggil Tuhan. Saya sudah pernah dipanggil. Dan saya mau bertobat terus sampai Tuhan datang. Saya tidak mau suam-suam. Hari ini Bapak Ibu, kita belajar dari jemaat Laodikia yang suam-suam. Walaupun secara geografi, dia kesuamannya itu karena dipengaruhi oleh air panas yang ada di Hieropolis, itu tinggi tempatnya. Jadi turun ke Laodikia, turun lagi ke Kolose, daerah yang dipengaruhi air yang dingin. Tapi harusnya pengaruh panas dan pengaruh dingin itu tidak membuat kita suam-suam, tapi membuat kita tetap semangat melayani, semangat ibadah. Bapak Ibu mau semangat ibadah tempat ini? Yang anak-anak muda mau? Lanjutkan, amin yang keras. Aku menjadi hamba Tuhan, aku melayani tempat ini, aku berkobar-kobar tempat ini. Gereja ini saya percaya akan dipakai Tuhan lebih lagi. Ketika ada orang-orang yang mau terbeban, ketika ada orang yang mau dipakai Tuhan tempat ini. Mari sekali lagi, Tuhan akan dudukkan engkau bersama-sama dengan Bapa. Sebagaimana Yesus telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa. Dan seakhiri siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Apa yang dikatakan siapa? Roh. Dan saya percaya Roh Tuhan sedang berbicara hari ini. Dalam pikiran, dalam hati Bapak Ibu. Roh Tuhan sedang berbicara. Tinggal kepekaan Bapak Ibu. Tinggal respon Bapak Ibu. Kalau kau meresponi Roh Tuhan, kalau kau berjanji dalam dirimu, aku mau dipakai Tuhan. Di tempat ini, di gereja Pantai Kosta Tabernakel, aku mau diberkati dan aku mau jadi berkat. Yang percaya katakan, amin. Ada seorang hamba Tuhan, gembala dari gereja Pantai Kosta Tabernakel, tempatnya itu di ujung pulau Jawa Timur. Jawa Timur di ujung pulau. Saya waktu datang ke sana, saya bilang, kamu enggak takut ya Pak Pendeta? Kenapa? Karena kira-kira jarak 100 meter, ini gerejanya ini maaf ya, ini jalannya, gerejanya itu agak ke bawah, tapi di depannya ini setelah jalan, gereja di bawah, jalan ini laut, pantai selatan, terbuka. Saya bilang, kamu enggak takut ya ada tsunami? Dan dia bilang, Pak Frans sudah pernah tsunami berapa meter, jadi gereja itu kesapu tsunami. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa? Karena dia komitmen melayani Tuhan. Dia komitmen. Bapak Ibu ada yang pernah ke sana? Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang dilayani oleh pendeta Nelson Benu. Gereja kecil, tapi dia setia. Ya, sekali lagi Tuhan tidak melihat gereja besar atau gereja kecil. Tuhan melihat kesetiaan kita. Bapak Ibu mau setia di hadapan Tuhan? Bapak Ibu berjanji di hadapan Tuhan? Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Jangan suam-suam. Semangat. Semangat dalam ibadah. Waktu engkau semangat, WL singernya pasti semangat. Betul? WL singer, pemusik? Betul? Jadi WL-nya sudah nyanyi-nyanyi, guyang-guyu, Bapak Ibu ini. Ojo. Kalau WL-nya sudah nyanyi, teriak, haleluya, melo-melo, haleluya. Loh, jadi singer itu abot enggak? Abot. Kenapa? Nek Bapak Ibu ngene to delok singer ngene. Singernya jadi ewo pakai ewo, apa yang ditelok ya kira-kira gitu. Semangat, ya. Kenapa? Ketika singernya, song leadernya semangat, karena melihat Bapak Ibu semangat, pengkorbannya juga semangat. Sungguhan. Tapi nek song leadernya wis kalah karena delok wajah-wajah yang kalah, pengkorbannya iso kalah gitu. Lu sungguhan Bapak Ibu. Setuju ya? Semangat Bapak Ibu? Ayo mulai minggu depan kita nyanyi lebih berapi-api ya. Contoh ada lagu lama, nyanyi glory, glory, glory bagi. Semangat. Saya kalau ke Israel atau ke Turki itu kemarin tuh, terus satu hari saya karena sakit saya enggak ikut tour itu, teman-teman bilang, waduh, kalau Pak Fran itu jadi kayak kuburan sepi katanya gitu. Padahal enggak ada musik. Mari kita jadi penyebar semangat. Yang percaya katakan
amin. Jangan suam-suam, yang percaya katakan amin. Setiap firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Biar roh Tuhan yang menyemangati Bapak Ibu, biar roh Tuhan yang ada di tempat ini, biar roh Tuhan yang berbicara kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat penampilan gereja, tapi Tuhan melihat hati setiap kita yang setia, yang taat kepada Tuhan. Hari ini kita belajar tentang gereja Laodikia. Gereja yang terakhir yang disebut oleh kitab Wahyu, itu adalah prototipe atau gambaran gereja saat ini juga. Gereja yang kontras dengan keadaannya yang ada di Kolose dan Hierapolis. Gereja yang mestinya baik tapi ternyata suam-suam. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bangun kembali gereja Baptis Kota Tabernakel Logos menjadi gereja yang jelas arahnya, yang hatinya sungguh-sungguh mengikuti panggilannya. Sehingga satu waktu Tuhan akan bilang kepada semua jemaat GPT Logos, sabarlah hambaku yang aku kasih, dan aku akan terima kemuliaan Tuhan, karena aku akan didudukkan bersama Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandangmu Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari firman-Mu. Amin, haleluya. Amin. Kalau aku hidup, amin, haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Oh, selama ku hidup. Amin. Mataku Yesuslah kebenaran. Amin. Yesuslah kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita lakukan, pujikan lagu ini dengan segenap hati dalam kekudusannya, dalam kebenarannya, dalam keintiman, dalam pengurapannya. Amin. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Aku perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Oh, kalau ku hidup, Bapak Yesus, tuntun gereja-Mu. Kami tidak mau seperti jemaat Laodikia. Kami tidak mau hidup dualisme. Kami mau menentukan pilihan kami untuk taat setia pada Engkau. Kami mau fokus. Kami mau serius dalam pelayanan. Kami mau fokus serius dalam ibadah kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup dalam kesucian-Mu. Kami juga mau hidup dalam pengurapan-Mu. Mari Tuhan tolong kami.
kembalikan semangat kami. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup, hamba berdoa, diberkatilah seluruh jemaat GPT Lotos. Diberkatilah mereka membuka hati, menerima kebenaran firman-Mu dan berjanji memperlakukan firman-Mu. Diberkati mereka yang bisa setia melakukan firman-Mu. Berkat-Mu tercurah untuk kami. Oh haleluya. Selamat. Penutup firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Paul. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan yang terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk jangan suam-suam kuku, tetapi kami selalu datang kepadamu, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Frans yang sudah melayani kami. Engkau tahu Tuhan akan kerinduannya untuk selalu berada dekat Engkau, untuk selalu mau melayani Engkau dimanapun Engkau utus. Dan kami percaya kasih-Mu akan selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarga, dan anak cucunya akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya tiba di mana nanti kami akan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan membalas segala apa yang kami berikan. Kami bisa memberi dengan apa yang bisa kami lakukan. Kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kami persilakan kembali. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari siswa Betel. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita sudah mendengarkan persembahan siswa-siswi sekolah Bethel. Luar biasa ya. Kami mewakili atas nama Gembala GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Saudara kasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan. bangkit berdiri. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Frans. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya besar El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah.
puji, hormat, syukur hanya bagi Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Ibadah telah berjalan dari awal sampai selesai dengan lancar dan baik. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Mereka pulang bawa berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan, baik itu pemimpin pujian, para pemuji, para pemain musik, para pendoa Tuhan, para pengurus Tuhan, gereja ini, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati juga negara kami, Indonesia, dalam pemerintahan yang baru, supaya Tuhan Engkau beracara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, sehingga Indonesia diberkati oleh pemerintahan yang baru yang takut akan Tuhan. Ekonominya lebih maju, keamanan boleh kami alami, khususnya anak-anak Tuhan di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebentar akan kembali ke aktivitas kami, kegiatan kami. Sebab itu aku berdoa sepanjang minggu ke depan, Tuhan berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaatmu, gereja GPT Logos. Tuhan berkati pekerjaan usahanya, Tuhan berkati pelayanannya. Seperti Tuhan memberkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri diberkati, hubungan orang tua anak diberkati, hubungan persaudaraan diberkati. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan sepulang dari tempat ini. Semua menjadi berkat Tuhan, berhasil, sukses, dan semua itu kemuliaan-Mu Bapa. Sehingga minggu ke depan Tuhan kami kembali ke gereja, beribadah, membawa berkat-berkat Tuhan ke rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap Tuhan pengurus tempat ini, diberkati dan kekudusan dan pengurapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikianlah Bapa, hendak memberkati setiap kami. Tuhan menghadapkan wajahnya pada setiap kami, dan kami boleh menikmati damai sejahtera Allah. Sinar kemuliaan Allah dipancarkan dari surga, terarah tertuju pada setiap kami, dan kami semua jemaat menikmati kasih karunia Allah. Pulang dan terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Pulang dan terimalah pengampunan dari Allah Roh Kudus, dari Kristus Yesus Tuhan kita, yang memperlengkapi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan demi dan di dalam nama Yesus. Yang diberkati yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat pagi.